Steppers, selamat malam lagi ya, atau mungkin pagi atau siang atau sore mungkin ya Anda yang menonton. Kembali lagi bersama saya Fikran di sini di Step Podcast episode ke berapa nih? Berarti kedua ya. Jadi di Step Podcast yang sebelumnya Steppers kita sudah mengundang itu salah satu pengusaha muda berbakat ternama, cakep. Itu dia dikenal sebagai salah satu CEO yang perusahaan itu bernama Fortis Group. Kalau misalnya Anda yang pengen nonton episode itu bisa langsung cek di bio YouTube kita ya di Step. Oh ya, buat Anda semua juga yang penonton baru jangan lupa juga untuk subscribe, like dan komen juga untuk channel Step. Dan juga kita juga punya akun Instagram yaitu @stepmax. Jadi buat Anda semua yang pengen update tentang informasi terbaru mengenai kultur pop dan tren sosial apalagi khususnya di Kota Palu itu bisa follow, dan juga mungkin ada aktivasi Sulteng Palu yang ada di akun Stepmax nanti ya. Jadi Anda langsung follow saja. Dan kalau sebelumnya kita sudah undang satu bintang tamu yang merupakan seorang pengusaha muda ya. Sekarang ini ya, di episode kali ini kita sedang kedatangan satu musisi putra daerah, yang berhasil melebarkan sayapnya ke industri entertainment. Terus juga dia terkenal dari channel YouTube Ana Timur. Dan dia di tahun lalu itu sudah pernah melakukan tour ke Amerika Serikat, USA. Dan juga barusan, belum lama ini ya, dia mengeluarkan satu single terbaru. Siapa lagi kalau bukan? Please welcome Mr. Edgar Kalengke. Hai. Rame. Sekitar 300 orang yang ada di depan saya. 383 orang. Iya, tambah 1, 384. Ya, 5 lah, 85 lah. 85, ya. Oke, bagaimana Kak Edgar? Aman? Puji Tuhan aman sekali, sehat. Sehat ya? Oke, lagi sibuk apa sekarang Kak Edgar? Lagi sibuk tur konser. Oh siap. Dengan Ana Timur Konser, atau iya, dengan pribadi? Ana Timur. Dengan Ana Timur ya. Jadi sebenarnya memang banyak yang kenal pikirnya cuma Edgar Kalengke sendiri, tapi tidak, saya di bawah naungan Ana Timur. Oke. Kalengke sudah dengan Ana Timur. Oke, so Steppers, jadi buat Anda yang belum tahu ya, jadi Edgar Kalengke ini adalah salah satu musisi yang bisa dibilang putra daerah ya, yang dia itu sudah berhasil melebarkan sayapnya ke industri entertainment. Dan mungkin ini ya Kak Edgar ya, kemarin itu Kak Edgar itu makin melejit lagi namanya setelah satu tracknya dipakai di film Kakak Bos. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi buat Anda semua yang belum nonton sampai sekarang, itu film sudah turun ya, tapi buat Anda yang belum nonton itu filmnya bagus sekali Kak Edgar. Nanti sebentar kita bahas. Iya, siap. Nah, Kak Edgar, kan kita kenalnya Kak Edgar ini sebagai putra daerah. Emangnya Kak Edgar ini lahir di mana? Saya asli Kabupaten Poso, Kak. Tentena. Tempatnya di Tentena. Tentena Kana. Berarti memang Pace Mace? Papa asli Tentena dari suku Pamona, mama asli Poso dari suku Ondae. Suku Ondae. Jadi dua-dua orang Poso memang. Memang berarti pure. Ya, pure memang benar-benar original. OG. Kalau di rap itu OG dia, OG ya. Oke. Dan berarti lahir berarti di Tentena ya? Ya, lahir besar di Kota Poso di Tentena. Tepatnya di Sangele. tahun apa itu? Kelahirannya Kak Edgar. Saya kelahiran tahun 2000-an. Oke. Masih sangat muda sekali. Musisi muda berbakat. Gila. Berarti lahir di Sangihe ya? Sangele. Oh, Sangele. Oh, sorry. Nama kampung itu di Sangele. Cuma lahir besar di sana. Jadi SMA di sana. Dan dari SMA baru keluar merantau. Oke. Berarti dulu waktu sekolah SD di Sangele juga dekat rumah. Jadi rumah itu dekat SD 5 langkah dari rumah. Sudah. Jadi tidak bisa bilang alasan. Kalau biasa anak-anak sekolah sekarang sakit puru. Ya ada. Bisa. Dijemput. Ini jangan saking dekannya dapat dengar bunyi bel sekolah tidak? Dan tidak bisa izin karena nenek kandung jadi guru. Tidak bisa. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Berarti SD dekat rumah. Kong 6 tahun SD tidak pindah-pindah. Tidak pindah. Di situ terus. SD situ terus. Oh, SMP. Karena nenek itu toh. Oh ya betul. Kalau lanjut lulus SD SMP sudah di SMP negeri, namanya SMP Negeri 1 Pamona Utara. Jadi ya agak jauh dari rumah lah. Ada sekitar berapa kilo ya? 7 kilo 8 kilo ada. 7 kilo 8 kilo. Baru waktu SMP lalu itu pergi sekolah jalan kaki. SMP sudah
diantar orang tua, Oh. diantar papa. Oh, Nah, diantar pulang itu dengan teman-teman yang tinggal di ini, Hmm. orang bilang DO, Apa itu? Dola Oh, Oto. Dola Oto. Iya, Dola Oto. Apa itu? Gimana itu? Saya baru dengar itu. Jadi orang kayak tahan Oto. Iya iya iya, saya tahu. Om. Open Nah, biasa, open. 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 Nah, open. Oh, berarti Kak Edgar pernah badeo? Pernah. Ber- Dola Oto. Berarti pernah Zaman ditolak. SMP ya. Hah? Banyak kali. Jadi kadang-kadang kalau tidak ada Oto mau bilang lewat, ya terpaksa jalan kaki dengan teman-teman sama-sama. Jadi tidak kerasa dia capek toh. 8 Jadi enak lah. 8 kilo. Ya itu ya, betul. Jauh itu 8 kilo itu dari mana ke mana nih? Pokoknya dari daerah Dongi. Nah, mungkin sorry. Saya sudah lupa juga ya berapa kilo. 6, 7, 8 kilo lah sekitar itu. Ya intinya jauh loh itu. Ya, jauh sekali. Cuman lumayan jauh. tapi memang kalau misalnya sama-sama teman ya Iya, aman-aman itu saja. Tidak akan merasa capek ya. Ah. Karena enak dengan sambil nyanyi di jalan. Iya betul. Itu SMP dan SMP. kalau lanjut kita ke SMA-nya Kak Edgar sekolah di mana? Nah, SMA saya sudah kalau dari Sangile kan di tengah nih. Oke. Saya kalau SMP itu ke kiri, SMA sudah ke kanan, daerah ke kanan. Oke. SMA GKST 2 Tentena. Saya di situ semua. SMA GKST 2 Tentena. Ya. Oke. SMA GKST 2 Tentena. Nah, semenjak berkarir sebagai musisi ini berarti Kak Edgar sekarang sudah tidak menetap lagi di Tentena ya? Iya, tidak. Sekarang menetap di mana Kak Edgar? Sekarang menetap di Bali, Kak. Oh. Jadi berkarya di Bali semua. Jadi Berarti based on Bali ya? Based on Bali. Jadi anak timur itu biasa di Bali. Dan Oke. di rumah sendiri, maksudnya di kantornya itu di rumahnya manajer tante saya, namanya Tante Maya, Maya yang jadi kita kerjasama bersama untuk kasih naik anak timur gitu sama-sama. Oh, berarti jadi dari segi produs musik, take vokal, mixing, masternya kita kerjakan sendiri gitu. Oke. Nah, saya mau bicara dulu nih Steppers ya tentang perjalanan awal Edgar Kalengke ini sampai dia sekarang terjun di dunia belantika musik ya. Jadi Kak Edgar, bagaimana awalnya perjalanannya Kak Edgar itu bermusik? Apa memang dulunya Kak Edgar itu hidup di lingkungan yang isinya adalah pemusik gitu atau pekerja seni? Jadi begini, awalnya itu begini. Saya juga begitu. Kalau mama sama papa itu sebenarnya tidak ada basic di musik ya. Sama sekali tidak ada basic di musik. Mama apalagi, bapak tidak ada yang tahu. Papa dan mama profesinya apa dulu? Papa kerja juga di salah satu PLTA Kabupaten Poso, mama guru. Oh jauh ya dari kesenian dan musik ya? Jauh sekali. Jadi tidak ada, sebenarnya lebih ke kakek dari pihak mamanya papa sama papaku punya mama ya. Ya itu. Ada yang satu ya bisa main alat musik yang mamanya papa, kakek yang satu bisa main alat musik tapi tradisional. Namanya geso-geso. Oke. Jadi awalnya itu saya di dunia musik ya. Awalnya saya penyanyi dari gereja. Oke. Ya, dari gereja ke gereja nyanyi dari ibadah ke ibadah, nyanyi ke gereja ke gereja. Nah, yang lebih saya tekuni musik pada saat itu. Main gitar. Nah, jadi saya sudah main gitar sama piano ya. Nah, coba awal itu main gitar dari kelas 2 SD. Sudah. Jadi orang tua lihat, oh, kayaknya ada bakat di musik anak ini. Ikut kakeknya yang dari pihak mama. Nah, jadi dilihat potensi ini anak ini kayak, oh, bisa main gitar ternyata, bisa main musik. Menuju ke kelas 6. Nah, sudah sebenarnya main alat musik otodidak semuanya. Dari otodidak. Gitar sampai piano. Piano pun hanya lihat orang sebenarnya. Oh, basically dan saya tidak punya alat musik piano pada saat itu. Sampai sekarang pun saya tidak punya alat musik itu. Berarti memang di gereja ya? Dari gereja. Nah, saya bertumbuh lewat gereja. Jadi lihat teman-teman yang akan mengiringi ibadah pada hari Minggu, saya hari Sabtu itu datang hanya lihat-lihat. Ketika mereka selesai latihan, saya pakai itu, pakai iseng-iseng ulik. Iseng. Bisa. Ternyata. Tiap minggu kayak gitu terus. Minggu. Nah, tiba saatnya sudah beranjak remaja, ada ibadah remaja ya, saya dipercayakan untuk iring ibadah. Di posisi apa dulu? Di posisi pianis. Nah, tapi saya sambil isi terus puji-pujian tiap minggu untuk nyanyi. Di gereja-gereja, jadi saya nyanyi, putar di gereja-gereja, nyanyi, diundang-undang dari KKR ke KKR gitu kan. Nah, jadi awalnya itu. Nah, untuk sudah bisa
tulis lagu sampai itu nanti kentaranya pas SMA. Awal-awal memang saya berkarya pada saat SMA itu sungguh sangat apa ya, banyak kerabat-kerabat teman-teman dekat yang masih kurang apa ya, kurang percaya dengan lagu-lagu yang saya bawa begitu. Sedangkan saya dulunya memang awal itu belum terjun ke dunia apa ya, hip hop acara, hip hop timur ya, hip hop rakat, kalau orang timur bilang ini hip hop rakat. Hip hopnya orang timur gitu. Ada istilah tersendirinya. Ada. Nah, dulunya itu punya band duo namanya The Belgard, ada teman cewek. Jadi saya main gitar, dia ini. Lebih ke indie folk. Itu bukan yang di YouTube enggak? Iya. Yang di YouTube kan? Ya, iya. Teman saya Bella namanya. Nah, itu kita berjalan itu. Nah, tiba di mana kita selesai SMA. Dua-dua memutuskan untuk pisah karena dia pada saat itu mau berangkat ke Jakarta. Tapi saya masih stay di Tentena. Nah, itu tahun berapa itu? Tahun 2017-18 lah. Sekitar itu. Oke. Sekitar itu, kemudian dia berangkat ke Jakarta. Saya masih bingung mana nih. Nah, tiba di mana saya mau berangkat ke Bandung kuliah. Sempat kuliah juga ya Kak Edgar? Iya, di Bandung. Itu kuliah di? Mau ambil musik pada saat itu. Musik. Nah, pada saat itu belum ada terpikirkan untuk terjun ke, maksudnya sudah ada ke dunia vokal, sudah suka tulis lagu-lagu timur begitu. Tapi ada dibantu juga teman ada dari Poso namanya Maritsko GG, dia juga suka. Pada saat itu suka juga. Nah, pada saat itu belum tahu anak timur. Belum tahu anak timur. Nah, tapi sebenarnya anak timurnya sudah ada. Sudah ada. Anak timur itu dibentuk tahun 2020 pada saat pandemi. Ya, itu dari melalui channel musik, channel YouTube. Channel YouTube. Ya. Saya berangkat ke, tahu-tahunya yang punya ini tante saya sendiri. Yang punya sekarang. Nah, dia bilang ke Bali, ayo, diajak ke Bali. Bagaimana kita sorry Kak. Saya mundur sedikit. Tema. Nah, di SMA itu saya sudah bikin lagu, judulnya itu Sio Elewita Mori. Full pakai bahasa timur tapi menceritakan tentang cewek Mori. Nah, menceritakan tentang cewek Mori. Nah, kenapa sampai terpikirkan cewek Mori? Nah, pada saat itu sedikit saya bercerita lagi. Lagi jalan dengan teman di salah satu anjungan yang ada di Morowali Utara di Kondale. Cewek Mori ini cantiknya kok lain-lain, mungkin cantik tapi lain. Ya, pada itu kan zaman SMA kan. Iya dulu. Ya dulu. Yang gagas sekali tuh. Iya, gagas sekali. Gimana ya? Nah, tiba-tiba saya dengan teman dari orang Poso, cuma di Jakarta, dia saya bilang mau bercerita tentang lagu ini kisah begini. Oh iya, oke siap. Kita coba tulis. Bantu dia tulis musik, bantu dia bikin flow-nya. Nah, saya masih ingat flow-nya masih ada sampai sekarang. Cuman lagu itu di Anak Timur ada, tapi judulnya bukan Sio Elewita Mori. Judulnya Sio apa? Kau Tulang Rusuk judulnya sekarang. Nah, itu. Jadi DP chorus pertama itu Sio Elewita Mori, kopu senyum bikin mati gaya. Nah, kayak gitu dia. Nah, terus meleleh harim teh ada. Meleleh tafleor harim tafleor teh ada. Nah, tiba-tiba Kamaya ini mungkin dia iseng-iseng buka Instagram karena saya cuma upload begitu saja di Instagram. Dia tanya, ini lagunya siapa? Saya bilang, oh ini lagunya saya dengan ini. Dia bilang, saya orang Poso juga kok. Kamaya bilang, oh ya. Belum tahu pada saat itu saya. Tunggu. Berarti sebelumnya Kak Edgar tidak tahu kalau manajernya Anak Timur ini adalah tante. Tante sendiri, keluarga saya sendiri. Lah, baru dekat. Nah, tunggu dulu. Karena dari dulu memang saya semenjak saya jadi keluarga saya belum pernah ketemu dengan beliau ini. Nah, itu ada cerita lucu di balik itu semua, Kak. Nah, tiba-tiba di mana? Tiba-tiba sudah lulus SMA. Mau berangkat memang mau berangkat ke Bandung pada saat itu. Si Kamaya ini bilang, saya join lagu ya, saya upload di Anak Timur. Oh boleh Kak, saya juga senang. Saya bilang daripada ini lagu cuman begini saja. Tapi pada saat itu lagu itu tidak lanjut, cuma habis sampai di ref saja, tidak ada intro. Habis di ref. Yang si Elewita Mori. Berarti nah, pada saat itu begini Kak, kita akan buat, tapi saya buat polling. Ada enggak yang mau dari pemerintah Morowali Utara yang mau untuk danai lagu ini. Nah, cuman tidak sampai ke mana? Ke
mungkin ke pemerintahan Moral Utara. Moral Utara, iya. Jadi Okay. tidak dilihat lah, Iya, tidak digubris serius lah. Oke, saya juga sudah menyerah lah. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa saja. Nah, muncullah anak timurin gamanya. Saya bilang, oke, gas. Tapi ganti, jangan pakai Sio Elu Itamori. Ganti Jo. Oh iya. Sio Adenona Manis. Nah, kenapa tuh disarankan untuk ganti pada saat itu? Karena supaya mungkin pada saat itu karena anak timur masih baru-baru ya, masih hangat, masih baru-baru sekali DP konten, baru 3 konten pada itu ya. Masih awal merintis lah. Iya, awal merintis. Jadi diganti supaya lebih ke timur, karena itu awal-awal lagu timur yang memang betul-betul pecah di kancah nasional ya, maksudnya lebih luas lagi. Nah, jadi kita mau angkat ini anak-anak timur yang mau untuk collab di ini channel begitu. Nah, saya dipanggil. Jadi channel ini kayak kamanya bayar seseorang untuk nyanyi di artis timur. Untuk nyanyi di channel ini, Dulunya seperti itu sebelum saya jadi vokalis tetap di Anak Timur, sebelum saya jadi talent yang tetap begitu. Oh, berarti Anak Timur ini awalnya adalah semacam apa ya? Agensi begitu. Iya, kayak semacam beli agensi lagu, ya. Beli lagu tapi ini yang nyanyi, si artis ini yang nyanyi. Oke. Awalnya sebelum saya jadi tetap. Nah, berarti sekarang Kak Edgar adalah the one and only. Iya, di Anak Timur. Di Anak Timur ya. Iya. Dibeli lagu inilah. Kita klip, tapi masih di Tentena saya belum ke Bali. Belum ke Bali. Oke. Klipnya di Tentena dan malu sebenarnya membongkar. Nah, ini sebenarnya klipnya itu masih ada di itu, konten masih awal-awal dulu. Klipnya ya mantan orang Palu juga. Siapa itu? Siapa wanita itu? Cari tahu. Steppers cari tahu. Siapa wanita itu? Dia masih pada itu dia masih SMA, dia ya model-model begitulah kayak di Palu sini ya. Jadi saya panggil. Awalnya memang ya ujung-ujungnya kayak begitu, maksudnya kalau ya pada saat putus. Ya putus lah kan dulu kan maksudnya. Berarti ada bagi-bagi royalti. Nah, tuh ada lagi. Nah, like lagu ini. Baru 2 minggu rilis lagu putus. Oh, berarti ini lagu dirilis dulu. Sudah dirilis lagu ini. Jadi sudah ada klip. Jadi klipnya itu di klipnya sudah ada kita bikin di Tentena, daerah Pantai Suri. Ih, romantis. Nah, itu enak Sahadap. itu romantis pada saat itu. Nah, terus baru 3 minggu atau 2 minggu lah saya keluarkan lagu ini. Putus saya sama dia. Embang mah itu nyonyor. Nyonyor mah itu teh ada. Nah, terus si mantan bilang, kalau begitu hapus lagu itu. Tidak bisa. Lagu sudah naik di platform. Klip juga sudah naik, tidak bisa. Jadi ya, oke, mau tidak mau ya, dia juga mungkin dewasa ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, it's okay. Tidak apa-apa. Tapi memang, nah, dari situ muncul lagi. Putus dari lagu ini, saya bikinkan lagu si cewek yang ini. Cewek yang mantan ini? Iya. Nah, saya bikinkan lagu lagi dia, tapi judulnya Cinta Cukar Deleng. Wih. Cinta kurang ajar lah. Tapi menceritakan tentang dia. Itu jadi begitu dulu. Jadi tapi masih di Tentena. Klipnya masih di Tentena nih. Tentena. Jadi nyanyi klip Cukar Delengnya sudah. Nah, kemudian jadi di 3 lagu itu di Tentena kita bikin masih tentang dia. Nah, jadi apa judulnya tadi? Kau Tulang Rusuk, Cinta Cukar Deleng sama Sagagal. Jadi kayak liriknya, su hilang cinta yang dulu kau bilang mau ulang tapi ada lah liriknya. Berarti itu ceritanya menceritakan tentang apa itu loh? Berarti saya sudah gagal dengan dia, tapi saya tidak bisa ulang lagi ini cinta dengan dia, tidak bisa diulang. Nah, begitu. Abis Cinta Cukar Deleng kok gagal. Berimbang. Nah, singkat cerita, kelar lagu Sagagal, nah saya memutuskan berangkat untuk ke Bandung pada saat itu. Oke. Berangkat ke Bandung. Nah, tujuannya kuliah pada itu. Kuliah pada saat itu. Oke. Nah, karena masih pandemi, disuruh balik ulang ke kota masing-masing karena jadi kita kuliah online. Oh, itu kuliahnya di mana waktu itu? Di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusan? Musik, seni musik. Jadi sarjana pendidikan musik begitu. Nah, baru 2 bulan tante saya telepon, kita ke Bali aja, nggak usah di situ, kita kuliah di Bali saja. Oke, siap. Tanpa berlama-lama pikir panjang, oke, tidak apa-apa, tahan dulu, kita gaskan Bali. Nah, mulai dari Bali yang rencananya mau kuliah sampai sekarang belum begitu. Karena dengan
dengan padatnya job, dengan padatnya undangan, sampai diundang ke Amerika kemarin begitu. Iya. Waduh, ternyata gitu. Panjang sekali proses karirnya. Panjang prosesnya Kak, panjang sekali. Dan itu lucu juga kalau mau diingat-ingat. Yang Gong itu ternyata melibatkan pasangan yang lalu gitu untuk yang single pertama, dan lucunya itu kan klip sambil gendong-gendong. Tapi itu klip masih ada, Masih ada. Oke, Steppers cek sekarang di channel Edgar Kalenge di Anak Timur. Di Anak Timur malah. Di Anak Timur itu sudah di Anak Timur, lagu di Anak Timur. Oke, Steppers coba kalian cek ya. Kau tulang rusuk, judulnya Kau tulang rusuk. Itu dulu. Nah, Madin kau langsung cek. Jangan dulu sebentar. Santai lah. Ketahuan. Santai lah, sabar. Oke, Kak Edgar. Nah, awal karirnya Kak Edgar itu kan kita sering lihat ya, kalau misalnya kalian yang lihat juga Steppers ya, awal-awalnya Kak Edgar ini dia suka sekali memperkenalkan atau posting konten itu sambil main musik tradisional ya. Iya. Geso-geso. Ya. Nah, one string, satu tali aja. Tapi kenapa geso-geso? Karena ada beberapa artikel yang saya baca, itu kalau tidak salah ada 9 alat musik yang dulu tuh jadi musik keseharian orang Poso begitu. Ya, benar. Dan basically itu bahannya bambu. Kalau geso-geso ini dia dari sebenarnya ada beberapa apa ya? Alat. Dia digesek ya? Digesek ya? Iya, dia seperti biola, seperti violin. Oke, tapi dia tidak di sini ya. Kalau di biola kan di sini toh. Iya, tapi dia mainnya gini panjang. Oh, satu string saja. Satu string dan nadanya itu cuma tiga not begitu. Nah itu nada ciri khas Poso ya. Mau disuling dia, mau digeso-geso atau mau di instrumen apapun, melodinya seperti itu. Untuk iringnya. Nah. Jadi sebenarnya geso-geso ada beberapa. Kalau dulu itu sebenarnya pakai ijuk. Ijuk itu apa? Ijuk itu kayak sapu. Tahu sapu ijuk yang tahu. Itu yang menjadi tali. Oh. Nah, kebetulan papaku punya papa itu musisi geso-geso lah bisa dibilang. Maksudnya yang dituakan untuk main geso-geso di Sangele pas itu ya. Oh, bersemacam budayawan, Mbak. Budayawan. Oke, budayawan geso-geso. Dan ya cukup dikenal di kalangan Tentena lah ya. Nah, beliau buat. Jadi ada beberapa tipe-tipe yang bisa kita lihat sekarang. Kalau yang sekarang kan sudah divariasi ya. Ada yang pakai tali gitar, ada yang bahkan ada yang pakai labrang motor. Labrang Vespa? Iya, tali gas motor itu satu itu dibuka untuk diikat. Jadi bunyinya. Nah, tapi gesekannya masih tradisional. Kalau yang saya punya masih tradisional dari kakek. Jadi itu pakai ijuk. Nah itu kalau putus saya tidak akan dapat di Bali. Nah makanya setiap saya pulang saya ambil 3, ambil 4. Jadi ada inilah takut aja begitu. Nah sama kayak biola, ketika kita gesek tanpa damar tidak akan bunyi kan? Nah, itu pakai damar juga. Jadi digesek pakai damar biar dia bunyi. Oke. Dia bahannya berarti dari kayu ya? Rangkanya itu kayu. Ada yang dari kayu hitam, kayu gundung, kayu hitam asli. Wih, keras itu. Ya itu. Keras sekali. Dan tempurungnya itu semacam kas-kasnya itu dia ada yang pakai black. Black ya. Black yang wings tapi yang black. Oh iya tahu iya. Ada juga yang tempurung. Kalau saya masih tradisional sekali, masih tetap tempurung. Jadi suara itu masih betul-betul pure memang bunyi geso-geso itu. Bunyi geso-geso yang bulat, asli. Ya, bulat. Jadi bulat yang mendem ya istilahnya. Iya, mendem ya. Nah, kalau sekarang dia sudah agak nyaring. Karena kan kalau pakai black itu dia berarti agak bakaleng ya. Bright. Nah, iya, oke. Jadi high-nya lebih tinggi begitu ya. Jadi kayak beras sekali. Oke. Berarti memang basicnya itu harusnya dia kayu ya. Di kayu iya. Dan saya juga belajar ya dari beliau, dari kakek saya begitu. Jadi turun temurun. Itu belajarnya itu dicekoki atau yang kayak mau belajar lah begitu? Tidak, otodidak juga. Cuma lihat beliau, cuma lihat kakek ya. Kakek tiap pagi mungkin main-main. Rutinitas ya? Iya, tiap pagi pasti. Karena kakek punya koleksi geso-geso. Dari yang besar, kecil, sedang, jadi ada semua begitu. Jadi di dinding terpajang. Jadi dari mulai dari situ saya sudah. Sebenarnya kan bawaan itu kan alat musik melodis kalau geso-geso ini. Iya. Nah jadi dia parahnya itu sama karambangan. Oke. Karena Mangan Poso main ya dia juga ikut. Oke, paham. Jadi
merambat ke sekarang, nah saya itu kan suka sekali bikin cover ulang kembali lagu-lagu Dero yang lama. Jadi mau cover, jadi saya punya teman juga ya, dia yang punya Pamuna Record, yang punya lagu-lagu Dero. Oh iya saya tahu kalau Pamuna Record. Nah punya record dia yang punya, jadi sama-sama kita kerja sama juga dengan dia. Jadi saya mau bilang ke dia saya mau cover ulang lagu-lagu ini. Iya. Tapi saya dengan gayanya saya dengan mellow. Saya akan bikin ini lagu Dero, tapi di mana lagu Dero ini bukan cuman dinikmati oleh orang yang mengerti sama Dero. Orang yang sama Dero dan cuma mengerti di seputaran Sulawesi. Saya maunya tuh seluruh Indonesia. Oke. Nah, bagaimana saya mau bikin? Nah, itu saya mulai tapi masih di dalam konsep musik masih ada sentuhan etnik dari Poso. Begitu. Dari segi nada, dari segi aransemen masih ada. Jadi setiap saya bikin cover Dero yang termasuk yang kembali lokasi yang kemarin yang sempat naik sekarang ini. Nah, itu juga pakai suling dari Poso, saya take dari ada salah satu desa yang ada di Poso namanya Desa Pandayora, dia teman juga pemain suling, dia jago dia. Itu sampai saya kirim dia tidak sampai 15 menit 10 menit udah. Gar, so jadi. Oke. Dia so main, nah itu. Jadi ada sentuhan gendang-gendang. Nah, tapi ada sentuhan Nusantara di dalam. Jadi kayak Disney Nusantara. Oke. Ada kulintang. Sentuhan itu ada kulintang, ada angklung juga di dalam kalau dengar lebih pakai headphone lebih kentara begitu. Oh iya. Nah, jadi konsepnya itu kalau saya mau bikin cover Dero ya, saya mau yang dengan berbeda dengan yang lain begitu. Berbeda dengan yang lain. Oke, karena memang saya awalnya itu mungkin sebagian dari kalian juga steppers tahu bahwa Edgar Kalengke ini sering sekali buat cover Dero. Yeah. Salah satunya saya itu sempat dulu ya awal-awal saya tahu ada refreshment ya, bisa dibilang refreshment dari lagu-lagu Dero yang dulu. Itu dulu apa ya? Kini mata. Kini mata ya. Itu sempat lihat itu di FYP TikTokku. Lawiku polindaya. Mau kebuya. Nah, itu yang pertama kali saya tahu itu. Karena itu saya tahu memang lagu yang sudah cukup lawas sekali. Nah, jadi begini, ada kerjasama. Jadi si Pamuna Records ini bilang kalau mau pakai silakan di channelnya Anak Timur ya tidak apa-apa, tapi dengan ciri khasnya kamu. Tapi kalau saya juga mendukung si ini kan supaya naik lagi. Nah, saya mau angkat ulang yang kayak tadi itu kini mata. Ciri khas Dero asli, ketukan Dero yang tidak kayak Nah, kalau sekarang kan sudah kayak DJ kan. Nah, gitu. Nah, tapi saya mau dengan ketukan yang masih asli kayak Dero tahun 2000-an. Kan awal-awal kayak marilah kita begitu. Oke. Nah, kalau mau tanya sejarah Marlek kita semua bersaudara saya juga tahu ya. Karena dari sejarah lagu itu pun ada, saya tahu dengan sejarah lagu. Karena itu lagu Dero yang paling apa misalnya. Nah, itu juga. Nah, makanya itu saya cover dengan Seikoji kemarin. Ya. Nah, itu kan. Marilah kita merajut kasih. Iya. Nah, karena lagu Marilah kita apa judulnya kita semua bersaudara ya? Kita semua bersaudara. Itu bisa dibilang lagu Dero yang bisa dibilang paling legendaris ya. Kalau mau dibilang kita tahu ya, karena mungkin itu saja yang paling banyak. Itu memang di album Kita Semua Bersaudara itu sudah pecah memang. Sampai di Maluku Utara sudah lagu Dero memang terkenal di sana. Di Maluku. Sampai di Maluku Utara. Papua. Kupang pun menikmati lagu-lagu Dero gitu. Di timur sana menikmati lagu-lagu Dero gitu. Jadi teman-teman orang-orang timur yang ketika saya bercerita dengan mereka ya, mereka Dero sampai di sana. Mereka tahu. Wisbeker pun tahu Wisbeker. Tahu. Lagu ini sebenarnya kembali kasih dengan beliau, cuman beliau lagi sibuk jadi. Saya kasih dengar lagu ini pertama ke beliau langsung tahu lagu Dero ini kan iya. Tapi Wisbeker tahu kalau itu ada lagu yang namanya lagu Dero begitu. Ada, beliau tahu itu lagu Dero. Begitu. Fun fact. Bunga Rosi mawar. Itu Wisbeker pun tahu. Oke. Sebenarnya dengan beliau. Nah, cuman beliau lagi sibuk ya, tidak apa-apa. Next song, it's okay. Tidak apa-apa kan? Jadi tegas. Oke. Nah, balik lagi ke awal perjalanannya Edgar Kalengke sebagai seorang musisi. Nah, pastinya kalau misalnya merintis karir di awal-awal itu pasti ada 1-2 tantangan yang tidak bisa kita lewatkan ya. Nah, kalau Kak Edgar sendiri, apa tantangannya Kak Edgar pada saat kayak awal untuk menjadi seorang musisi profesional gitu? Tahan banting. Emak dibanting di smack. Maksudnya tahan kritik, maksudnya terima kritikan dari orang-orang. Karena awal-awal saya
Jujur, saya jujur. Maksudnya ya, walaupun ya sebagian dukung, sebagian tidak. Oke. Ada dapat semacam kayak apa? Cemohan-cemohan begitu? Iya, pasti itu sudah pasti. Apa misalnya yang maksudnya paling? kayak ada teman, apa itu lagu apa itu? Tidak ditahu genre-genre apa ini. Baru kamu mobil sekarang di mana? Nah, itu sekarang maksudnya ketika sekarang ini ya mereka muncul semua dari Oh, permukaan. Gitu. Kita main taman ini. Satu sekolah dulu kita dengan dia. Satu taman dulu. Ngoni-ngoni di mana waktu lalu? Kayak itulah maksudnya ya ada ya walaupun teman-teman dekat ya, kalau dari teman-teman dekat pasti dukung ya, teman-teman dukung. Oke. Yang awalnya tidak kenal YouTube ya dari teman-teman yang support begitu. Ya ayo, memang YouTube bisa kok. Ngana pasti bisa, ngana ada potensi begitu. Nah, itu. Ya itu maksudnya kalau tantangan ya itu tantangan cuman itu sih, maksudnya mesti kita terima kritikan dan tahan cacian dari luar. Jadi saya selama ini ya sampai sekarang pun saya masih dapat komen-komen yang tidak enak kan dari YouTube. Bahkan sampai sekarang ini. Bahkan sampai sekarang. Dan cuman saya orangnya mana urus, saya tabrak. Saya yang bikin saya begini bukan kalian. Justru ketika kalian komplain dengan caranya kalian ya saya justru berterima kasih. Terima kasih. Oke. Saya akan tetap jalan sampai di mana titik akhir ya di situ saya akan berhenti. Tapi luar biasa. Saya gas terus gitu. Nah, Kak Edgar, di awal Kak Edgar berkarir ya sebagai musisi, awalnya memang sudah memfokuskan gitu untuk ambil genre hip hop. Bisa bilang musisi hip hop ya? Iya. Bisa dibilang. Nah, jadi begini. Sebenarnya bertentangan dengan saya punya genre awalnya. Karena awalnya kayak itu Kak Edgar bikin indie cover. Indie folk, iyo. Pikir tidak indie folk tiba-tiba ke hip hop. Nah, itu 420 apa? Ya, yang suka cover lagunya ya termasuk 420, No Stress. Ya. Tiba-tiba tabale langsung. Baru tiba-tiba yang wait. Mulai dari situ ya. Memang awal-awal terjun ke dunia. Awalnya kan cuma suka nyanyi. Oke, senang dengan lagu-lagu timur. Nah, memutuskan untuk menjadi rapper ya. Dari lagu terinspirasi sebenarnya dari Saikoji sebenarnya. Oke. Ya, terinspirasi dari beliau memang, dari sampai collab yang di single pertama yang judulnya Baru Ngana Rasa. Oh iya. Nah, itu kan dengan beliau juga, dengan Saikoji. Iya. Mulai dari situ saya sudah tekuni. Dan si manajer tadi ini Kamaya. Oke. Beliau bilang coba belajar rap, pasti bisa kok, bisa. Nah, mulai diasah sampai sekarang. Dan ya puji Tuhan ya bisa. Oke. Bisa begitu. Berarti secara tidak langsung Kamaya yang mencokoki Kak Edgar ini ya? Iya. Untuk yang hip hop. Iya, maksudnya coba belajar rap. Pernah tanya tidak Kamaya itu kenapa tiba-tiba kayak kenapa kakak sudah belajar hip hop? Nah, Kamaya ini sebenarnya orangnya senang dengan lagu timur. Senang sekali dengan lagu-lagu timur. Jadi artis timur dulu itu Kamaya suka sekali, senang dengar. Tiba-tiba, nah itu makanya lah dia bikin channel anak timur. Nah, Oke. Yang kayak tadi saya bilang kan, untuk undang artis yang biar bisa tampil di channelnya dia gitu. Oh. Nah, akhirnya ya setelah saya di Bali, nah kita berdua yang berjuang untuk naikkan anak timur sama-sama. Kita Kamaya juga support, saya juga support untuk lagu-lagu, Kamaya support untuk ini. Jadi seimbang lah kita sama-sama. Jadi lika-liku perjalanan yang kita lalui bersama untuk anak timur ini banyak rintangan yang kita hadapi, dari views turun tiba-tiba naik. Itu kan menjadi pikiran juga kan. Iya, beban pikiran lah. Apa yang ketika lagu kita kasih naik terus views cuman umpama ya cuman 1,000. Gimana lagu yang kedua yang kita ini harus tindis. Harus tindis viewsnya ini. Umpama ya 1,000 yang ini ya kita besoknya kita kasih naik ya 20,000 umpama ya. Oke, iya. Gitu. Nah, jadi kita berpikir untuk kreativitas yang lebih yoi lagi. Jadi dari segi-segi lagu, ketukan musik. Jadi kita sekarang ini memang saya dengan Kamaya, maksudnya dulu itu memang sudah berkomitmen ya kita cari pasar. Umpama lagu yang kayak genre begini yang naikin, yang joget. Turun yang joget, kemudian genre yang ini yang slow coba kita ini. Nah, itu bagaimana kita mau imbangi itu. Jadi sekarang ini ada pasarnya slow juga ada, pasarnya ini ada. Bagaimana kita mau imbangi, sedangkan yang ini ada turun naik. Jatuh yang slow, yang genre yang cepat naik. Nah, kita mesti ikut yang ini nih. Biar juga kita punya views naik kan. Berarti pada saat itu memang
kejar pasar ya? Iya, kejar pasar. Memang betul-betul kejar pasar. Jadi kita tidak mau terlalu bertahan dengan di genre satu genre. Menyelam terus. Menyelam terus. Kita cari yang enak. Berarti tidak sengaja dicekoki berarti karena cuma gara-gara cari pasar. Pada akhirnya menikmati jadinya. Dan saya sudah terbiasa sekarang kan dengan lagu timur dan sudah fasih dengan berbahasa timur. Dari logat umpama logat Kupang kan beda, logat Ambon beda, logat Papua beda, logat Maluku beda, logat Sulawesi beda. Nah, gitu kan. Jadi sudah terbiasa lah dengar logat ini. Makanya kalau orang timur logat ini pasti dia berasal dari ini nih. Tapi awal-awal ada kesulitan tidak buat mempelajari? Ada. Dari kosakata kalau Papua kan lebih singkat-singkat. Oh, semacam bagaimana itu? Kau sudah makan. Kau sapunya. Iya. Kau sudah makan. Kau sudah makan kah? Kau sudah makan kah belum? Hampir sama dan di Palu ya. Kayak kita sih. Kau sudah makan belum? Kau sudah makan? Kau sudah makan kah belum? Begitu. Kamu sudah makan? Ambon beda lagi. Kupang beda. Kupang hampir kayak Ambon, cuman Kupang lebih ke bet, son. Nah kayak gitu. Sonde sebenarnya kan son kalau Kupang. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Walaupun saya bukan orang saya setidaknya saya karena keseringan punya teman. Karena relasi daerah masing-masing. Jadi setiap telepon, nih jam 1 saya telepon dengan kakak orang Kupang. Nah saya logat Kupang ini, bet son. Tiba-tiba 2 jam kemudian orang Ambon, saya logat Ambon, di mana? Gitu. Tiba-tiba yang dari Palu di mana kau? Saya tuh di Bali nih. Tiba-tiba. Jadi kayak beda-beda. Jadi kayak begitu. Keseringan dengar logat, cuman memang saya orangnya gampang fasih dengan logatnya seseorang. Gampang ingat. Ini logat ini saya bisa ikut. Iya. Gitu. Berarti masih sedikit terbantu juga ya dengan gampang mengingatnya itu. Iya, gampang mengingat, gampang sekali mengingat untuk mengingat logat begitu. Nah, begitu ya. Begitu. Nah, kalau misalnya kalian cek Instagram dari YouTube Anak Timur itu ya, Steppers. Di dalam YouTube-nya mereka itu banyak sekali melakukan collab ya bisa dibilang ya. Iya. Kak Edgar, karena Kak Edgar sebagai lead vokalis, the only one ya berarti Kak Edgar ya. Iya. The only one vokalis sekarang. Untuk sekarang ya. Dulunya ada. Dulunya ada. Jadi ada Dian Soroya juga, ada Angelbert juga dalam sebenarnya. Oke. Jadi semua sudah terpisah Jadi sekarang tinggal saya sendiri. Tinggal Kak Edgar sendiri yang sign di Anak Timur. Iya. Oke, nah kalau misalnya kalian cek ya Steppers di dalam channel YouTube-nya itu mereka itu banyak sekali melakukan kolaborasi dengan musisi-musisi timur ya. Iya, musisi-musisi timur dan bukan cuma musisi timur, sempat juga dengan rapper Amerika Liquid Silva. Ya. Itu gimana ceritanya tuh? Awalnya bisa collab dengan bukan cuma dengan Saikoji ya, yang mana sudah bisa dibilang Edgar dan Saikoji itu sudah bro sekali lah. Tiba-tiba Liquid Silva ini. Saikoji kan orang Poso. Masih karena saudara kalau masih ada lah sedikit. Memang sudah dekat. Sudah dekat memang. Sudah dekat memang. Saya panggil Om. Om gitu. Nah, kenapa sampai Liquid Silva? Liquid Silva. Nah, di lagu yang Baru Ngana Rasa. Iya. Itu kan awalnya memang cuma sama Saikoji. Itu kan ada yang collab itu kan Saikoji saya, Liquid Silva. Alden Lihukai. Iya. Gitaris. Iya. Nah, itu. Iya. Nah, yang awalnya memang cuman saya sama Saikoji. Ya. Oke. Cuman sebenarnya lagu itu sudah lama kita take. Tapi berjalan itu pelan-pelan. Saya take vokal awal itu di Tentena. Nanti dirilis di Bali pada saat ke Bali. Vokal itu sudah lama memang. Saya take mungkin di bulan Agustus. Di Januari saya rilis. Baru buat lumayan lama juga ya. Lumayan lama dan saya take pada situ take di sama teman di Tentena. Nah, kembali lah. Tiba-tiba saya bilang alat tambahan kalau mau. Liquid Silva, dia seorang rapper dari Amerika bla 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 bla. Tapi ada saya juga punya gitaris. Dia bisa isi dan musik kita bisa rombak ulang. Musiknya kan bukan seperti itu pada saat itu awalnya. Iya. Nah, dirombak lah sama gitarisnya yang memang juga dia yang produce musik-musik Saikoji. Sama dia. Nah, pada akhirnya itu muncullah Liquid Silva. Nah, sama Liquid Silva dan orangnya memang juga sudah stay di Indonesia sudah lama. Dan hampir fasih berbahasa Indonesia. Oke. Cuman ya masih pakai dialek Amerika lah. Amerika ya. Maksudnya mungkin kalau mau dengar dialeknya dia kan agak beda kan. Iya. Nah, tiba-tiba
Sebenarnya sudah 2 kali sama dia ini. Ada juga lagu yang tapi lagu slow sama dia juga beliau. Oke. Kalau itu baru Ngana Rasa itu bass apa sih bass instrumennya itu dari siapa pertama? Pengerjaan lirik atau ya, apa? Itu itu dari kakaknya Kamaya waktu itu. Oke, lagi-lagi Kamaya. Kakaknya Kamaya ini kan lagi minum nih. Lagi minum kan dengan teman-teman. Oke. Lagi asik baca cerita. Itu kan liriknya torang masih asik baca cerita. Lagi asik baca cerita. Ada salah satu ya keluarga laki-laki di sana, om juga. Orang istrinya lagi panggil. Lagi anak-anak, istrinya panggil, pulang. Uang susu tiada, cuma minum-minum saja. Nah, terus sambil tulis dapat ada inspirasi nih. Orang masih asik baca cerita tapi mai tua so kode dari sana. Anak-anak so manangis mau minta pulang, mau beli susu teh ada uang. Nah, jadi itu kan menceritakan tentang kenapa dulu ngana kawin, kalau ngana belum kawin kan ngana masih bisa berpilih dang. Muncullah itu DP ref baru ngana rasa baru matang gak siapa suruh dulu masih bujang bebas mencari. Nah, dan pada akhirnya yang kayak itu. Oke. Baru jadilah itu baru ngana rasa ya featuring Liquid Silva dan Saikoji. Oke. Nah, setelah kita membahas karir-karir Edgar di Indonesia, oke, kita pindah jauh sekali nih. 15.000 kilo dari kota Palu, dari titik sekarang ini. Kita ke Amerika. Oke. Bagaimana pertamanya Kak Edgar itu awalnya ke Amerika? Kan kemarin East Coast Tour itu 2023 ya? Tahun lalu. Yang sebelumnya kan ada lagi kan yang kali ini. Kalau 2020 sebelumnya Kak Edgar sudah pernah pergi juga? Iya, itu awalnya memang awalnya. Jadi di tahun 2020 itu yang belum lama juga saya collab dengan Saikoji. Dapat sebenarnya lucu sekali. Dari kecil impian mau ke Amerika tidak ada, ke luar negeri tidak ada. Mungkin paling jauh Singapura ya. Kayaknya kayak kita orang saja di Palu Paling jauh itu mungkin Jakarta, Kaks. Paling jauh mungkin di Jakarta. Foto di Monas begini. Foto di Monas ya, ini begini. Nah, itu paling jauh itu. Tidak ada terpikirkan mau ke Amerika, mau konser di sana, mau. Nah, singkat cerita, saya lagi lagi live Facebook dengan Kamaya. Oke. Di satu kamar lah. Saya main geso-geso. Main geso-geso kami suruh. Tiba-tiba kakaknya Saikoji yang cewek. Yang letuk di komen. Ke Amerika yuk konser. Loh. Ngapain? Dusta ini tidak. Nah, habis live tiba-tiba ditelepon. Mau tidak? Ya mau, kok cuma mau ya mau tuh. Mau. Oke, bentuk tim, kita bikin visa. Nah, jadi bentuk tim, jadi ada videografer 1 orang dari Bali yang sudah lama dengan kita juga di Ana Timur. Kamaya, kan road manajernya saya Kanangsi, ada Inggit Wakano. Salah satu dia masih bergabung dengan kita pada saat itu. Wakano dia dari Kupang. Nah, sama saya 5 orang. 5 orang. Kamaya tidak, karena kalau Kamaya ini kan dia warga negara asing, jadi tidak pakai visa. Jadi dia asli dari New Zealand. New Zealand kan jadi yang atur visa itu cuma kita 4 nih. Cobalah, karena visa Amerika ini yang setahu kita kan dari kakaknya Kasinta kan bilang ya visa Amerika setengah mati, tapi coba aja dulu, siapa tahu lolos. Jadi saya pikir mungkin mereka bertiga yang lolos, saya tidak ini. Iya. So hopeless sekali nih. Gugup di Embassy Jakarta. Kalau dia lolos ya tidak apa-apa, dorang saja yang pilih, saya tidak usah. Oke. 4 ini masuk ini. Orang yang baru pertama kali ini masuk. Untungnya, jadi pakai konten di wawancara di Embassy Amerika di Jakarta. Oke. Jadi semua full, kontennya full. Nah, ada satu bule laki-laki dia tersendiri. Dia panggil ini sudah bisa bahasa Indonesia akhirnya. Nah, bisa bahasa Indonesia bule ini. Dia tanya, tapi dia cuma lihat komputer sama tanya mau kemana? Ke Amerika. Ngapain ke Amerika? Oh, surat undangan. Oke. Ada Indonesian Festival. Oke. Terus sana mau stay berapa lama? Ini. Pokoknya ditanya lah. Lengkap. Oke, sudah. Jadi kita lihat itu kalau surat kuning yang dikasih berarti ditolak. Nah, surat kuning berarti datang ulang. Kalau surat pink ditolak mantap-mantap. Jadi mesti buat ulang lagi. Mungkin ada kalau ditolak itu berarti ada dokumen yang belum lengkap. Kalau surat putih berarti gol. Nah, si bule ini kayak jadi bingung. Mau ambil yang mana ini?
surat apa ini? Heeh. Semua 4 orang. Yang putih, Pak. 4. 1, 2. Satu yang lolos ini, yang lain dapat kuning nih. 1, 2, 3, 4. Wih, dapat. Dia bilang, "Oke, selamat datang di Amerika. Selamat berjuang di sana ya." Nah, tiba-tiba telepon. Ya kita jadi. Oh, puji Tuhan, kita berangkat. Nah, singkat cerita, berangkat kita lah ke Amerika semua. Nah, jadi di Amerika itu kita ada sebenarnya ada kegiatan yang dibikin dari Modero Company, dari yang punya ini kakaknya saya Koji yang tante Sinta tadi. Nah, kita bikin itu Indonesian Festival juga. Indonesian Festival. Ya, jadi dia bawa budaya Poso juga di dalam, ada budaya di seluruh budaya dia bawa termasuk Poso juga. Termasuk Poso juga. Nah, Oke. Dan pada saat itu kan memang dan saya Koji ikut pada saat itu. Nah, puji Tuhan kita kan dapat visa 5 tahun semuanya ini. Yap. Nah, 2022 baru terpakai pertama. Kemudian kita konser lah bareng saya Koji di sana di Indonesian Festival. Cuma satu konser pada saat itu. Nah, 1 bulan karena kita mau kejar tampil ke Festival Danau Poso 2022 balik. Oh ya. Nah, balik dari situ kita tampil di Festival Danau Poso. Nah, singkat cerita lagi di tahun 2023 kemarin. Ya, tahun lalu. Nah, itu dapat lagi undangan ternyata. Oke. Nah, itu sudah tur 5 negara bagian. 5 negara bagian ya. Di mana semua itu kemarin? Di New York Fashion Week, kemudian di Boston, New Hampshire, Philadelphia, sama Washington DC. Oke. Washington DC Berarti ada 5 titik ya? Ya, Washington DC itu saya ada dengan Prabowo pada itu, Pak Presiden Prabowo. Presiden Prabowo, hormat Pak, yang presiden yang baru terpilih sekarang. Nah, ini Respect. kan beda negara tuh. Ya. Pasti persiapannya tidak biasa dong. Itu lama. Dari segi lagu yang kita bawa. Iya, itu pemilihan lagu yang dibawa ke sana itu bagaimana? Ya lagu-lagu timur karena ya bukan ya kita cuma satu yang memang acara boleh pada itu ya kita termasuk saya bawa lagu Doni Dole. Doni. Oh iya oke. Itu di New York Fashion Week. Doni Dole sampai New York Fashion Week. Ya. Gila. Keren. Ya, saya bawa lagu Doni Dole di situ. Nah, kalau di 5 negara bagian itu semua kan itu kan di Agustus. Jadi itu kayak semacam perayaan Indonesia yang di Amerika. Oh. 17 Agustusnya mereka. Itu yang ada kan siapa itu? Dari kayak dari KBRI. Kedutaan besar ya? Iya, kedutaan besar Indonesia yang di Washington, kedutaan besar yang di Oke. Nah, itu mereka jadi judulnya Indonesian Festival. Oke. Nah, kalau dari semua kan persiapan pasti ribet kan? Nah, yang tahun kemarin saya main sama di Indonesian Festival itu di Philadelphia, The Massive. Saya main dengan The Massive. Ya, karena mereka dapat tour juga ya, mereka juga main situ juga kan. Tur Amerika kemarin mereka. Di satu panggung yang sama? Satu panggung sama. Jadi abis saya main The Massive yang tutup. Iya. Luar biasa. Itu sampai terpanggil ke mereka ya karena itu. Nah, persiapannya tuh apa yang ribet? Semua ya? Iya. Dari segi Kaks, aduh, ini kan dari segi makanan saja. Ini sebagai kita orang ini satu ruangan toh. Ada yang pernah pergi Amerika sini? Tiada mentung-mentung kamu pi kampung lere, tiada kamu semua mentung-mentung pi kampung lere. Mentung dolo. Itu. Babu. Kemarin saya konser di sana, kemarin. Terbaik. Saya pertama kali first time kemarin. Nah. Bagaimana impresinya di Dolo? Di Dolo mantap. Terbaik Dolo kemarin di sini. Luar biasa memang ya. Kita jangan dulu bahas Dolo, kita bahas yang tadi. Iya, bahas yang tadi. Bagaimana itu tadi? Apa ya? Persiapannya pasti ribet ya? Persiapan ya dari segi makanan yang kita bawa. Itu culture shocknya. Pasti. Culture shocknya apa yang paling? Bapak tahu ikan roa? Iya. Sudah sampai di Amerika saya bawa. Serius? Tahu sumpah. Serius? Saya bawa di Amerika. Iyo. Mie goreng, Indomie saya bawa. Pokoknya persediaan makanan itu pasti ada. Walaupun ya kita jarang makan nasi di sana ya. Jarang makan nasi. Ya, begitu. Ya, roti pasti. Itu kan sudah itu menjadi makanan utamanya mereka kan. Iya. Kalau untung dapat beras di supermarket Thailand atau supermarket Vietnam, Meksiko yang gitulah. Jadi lebih ke makanan nih. Iya, lebih ke makanan. Nah, kalau cuma musik-musik itu ya kita sudah pakai musik-musik yang kemarin yang kita buat kurang lebih panjang lagi. Mungkin kalau ada tambahan lagu ya tinggal kita tambahkan kan. Itu saja berarti. Berarti lebih ke ribetnya di makanan nih. Ribet di makanan kemarin. Bawa. Aduh, saya ini tukang banyak dibawa mie goreng apa? Satu koper itu makanan semua. Satu koper baju, satu koper makanan. Betul.
Karena baru ada titipannya juga ya kan, titipan-titipan. Boleh nggak bawa ini dari Indo? Oh, ya titipan orang di sana ya. Macam rokok. Itu kita bawa rokok kan itu, woi, gila 2 slop. Karena di sana rokok mahal. Oh begitu. Baru rokok di sana tidak Marlboro gitu deh. Itu pun kalau ada warung Indonesia tapi mahal. Bisa becer sana, bisa becer. Surya Kaleng. Tante 2.000. Ada macisnya kita. Ada pakai tel rafia. Bukan tel rafia, ban. Supaya cari begini. Baru nanti makasih. Macis kayu. Oh, di atas etalase. Oh, mana? Nah, jadi itulah perjalanan ketika ya bikin ribet ya makanan ya khususnya makanan. Kalau masalah musik ya pasti kita tinggal tambah-tambah ya. Oke. Kemarin gitu. Nah, satu artikel yang saya baca dari tutura.id, shout out juga buat tutura.id. Iya. Edgard ini ngefans sekali sama Snoop Dogg. Iya, kemarin juga sempat diwawancara dari ini ya. Suka sekali. Soalnya kemarin tujuan kapan bisa ketemu Snoop Dogg di sana ya? Maksudnya tidak ada yang tidak ada yang mau tahu orang tiba-tiba berjalan tiba-tiba Snoop Dogg. Bro. Edgar. Bosku, Kandau. Bagaimana kemarin? Iya, saya sekolah. Timung saya bilang, iya kemarin saya di Kaili lama di Donggala saya bekerja di sana kemarin. Timung itu. Saya di Donggala kemarin. Tapi ketemu tidak? Tidak. Tapi katanya cuma memang ngefans. Tapi katanya sudah ada link yang buat kayak bisa ini ketemu begitu ya? Ada sih, cuman agak susah Kak. Agak susah ya? Yo, karena memang ya agak susah memang. Kayaknya tidak segampang itu. Tak segampang itu. Jadi agak susah kalau ketemu Snoop Dogg. Memang seperti wawancara dari Tutura kemarin. Oke, itu dia sedikit cerita dari Edgard mengenai konsernya di Amerika. Nah, kemarin kan dia konser gitu ya di Amerika, tour di 5 titik ya tadi ya? Iya 5 titik. Di 5 titik di 5 negara bagian Amerika. Iya. Dan di tahun ini Edgard kembali lagi, apa ya, bisa dibilang kembali lagi merilis. Iya. Bukan, mengukir sejarah dulu. Oke, ya, mengukir sejarah. Siap. Jadi kemarin ada film berjudul Kakak Bos. Kita sudah nonton semuanya, satu studio di sini sudah nonton. Iya. Dan itu filmnya kocak banget. Itu filmnya kocak sekali ya Kak Edgar. Dan di dalam film Kakak Bos itu Edgard bersama Saikoji itu mengisi juga soundtracknya ya. Iya. Dengan lagu Surat Cinta. Surat Cinta sama Surat Cinta dengan lupa apa namanya. Ada lagu timur yang memang saya nyanyi begitu. Oke. Dan Surat Cinta sama Rela Untuk Pergi, judulnya Rela Untuk Pergi. Oke. Ya. Kalau Surat Cinta ini ini originalnya ditulis sama Damai Panjode. Iya, almarhum Damai Panjode. Almarhum Damai Panjode. Ini almarhum Damai Panjode ini memang musisi yang iya, dia bisa dibilang maestro dero lah. Kalau beliau masih hidup ya beliau bisa dibilang maestro dero karena karya-karyanya beliau itu sangat luar biasa. Saya menghargai sekali beliau punya ciptaan dan nah, dan di mana di zaman-zaman tahun 2007 2008 beliau sudah bisa menciptakan, masih tahun 90-an lah. Tidak usah ke 2000-an, tahun 90-an beliau sudah bisa menciptakan di mana kita anak muda sekarang bisa nikmati lirik sekeren ini. Iya. Bahkan dalam orang dari kampung, beliau dari kampung tapi bisa menciptakan lirik yang memang betul-betul kena di hati, Kak. Oke. Dari segi lagu yang bunga rosi. Itu kan kalau cuma mau dibilang kan mungkin lagu ini diciptakan pada tahun 2016 lah pasti. Ya. Orang-orang yang sound yang pencipta pasti yang sudah muda-muda. Kalau tidak, ini orang tua, kakek-kakek. Saya bilang kalau beliau masih besar sudah kakek ya. Nah, boleh cerita bagaimana tiba-tiba lagu itu bisa dibuat, ada di film itu ya? Oke, kebetulan Saikoji ini kan dia yang scoring kan. Oh, film scoringnya dia? Iya, film audio scoringnya ya. Oke. Dia sama Alden Lukai, yang tadi. Oke. Beliau yang scoring, Saikoji yang scoring. Kemudian ya saya panggil Om Igor, biasanya Papa Igor, Om Igor. Si Papa Igor bilang, Gar, kita lagi coba nih masukin lagu Rela Untuk Pergi pada saat itu. Rela Untuk Pergi untuk di scene berapa detik di Kakak Bos. Bilang, boleh, saya bersedia, saya senang dengan Kamaya kan, boleh. Suara dipakai di bioskop nih. Kan? Tiba-tiba, singkat cerita, hampir filmnya mau rilis, ada tambahan lagi lagu, ternyata lagu Dero. Wah, malah makin, wih gila itu lagu Dero bisa masuk ke
kancah bioskop, kancah nasional ke kancah nasional bisa diputar di bioskop dan walaupun cuma hanya beberapa detik ya tidak Iya. panjang. Tapi bisa dinikmati. Bisa diputar loh. Iya itu. Nah, itu salah satu merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya. Dan itu kebanggaan itu dan saya bisa membawa lagu Dero ciptaan dari almarhum Damai Panjode. Surat Cinta bisa terjun ke dunia ke kancah perfilman Indonesia. Nah, karena dari berkat Edgar Kalengke ya, lagu Surat Cinta itu berhasil didengar ribuan atau ratusan pasang telinga ya. Karena film Kakak Bos itu turun layar atau masa akhir penayangan itu bisa mengantongi jumlah penonton sebanyak 859.190 penonton bioskop. Terbaik. Luar biasa dan itu merupakan prestasi jadi ini karya dari Ari Kriting. Iya. Ya, dan diproduksi oleh Ernest Prakasa dan Dipa. Iya. Terbaik Kakak Ari. Filmnya terbaik memang. Keren. Nah, sekarang kita saya tadi di awal sudah sempat mention bahwa Edgar Kalengke baru saja mengeluarkan sebuah single terbaru ya yang judulnya itu Kembalilah Kekasih. Nah, ini Kembalilah Kekasih kan tadi di awal kan kita sudah sempat bilang kalau Edgar ini merupakan bisa dibilang musisi hip hop ya. Iya. Tapi di lagu Kembalilah Kekasih ini BTW buat kalian Steppers bisa mendengarkan lagu tersebut di YouTube-nya Anak Timur lagi-lagi. Iya. Di YouTube-nya 1 minggu 7 hari sudah 100.000. Terbaik. Dan sudah didengar seluruh Indonesia ya. Kalau kita lihat di platform itu sudah seluruh Indonesia yang bisa cek gitu. Jadi buat kalian juga yang belum dengar ya bisa didengar di channel YouTube-nya Anak Timur dan Anak juga tentunya di digital streaming platform, di Spotify, di Apple Music dan semua digital streaming platform. Terutama TikTok. Itu nah, sudah. Dan itu yang lebih banyak di TikTok orang pakai gitu. Iya. Hampir 10.000. Kemarin saya lihat snapnya Kak Edgar itu di Instagram itu banyak sekali repost ya. Tek galau. Ya galau memang titik-titik. Titik sekali. Galau semua ini cewek makanya ada teman bilang, "Buset ini gudang cewek semua." Saya kira tadi saking batitik sebenarnya ini hanya Geraldine atau Nah, Kak Edgar ini seperti yang saya bilang di awal tadi lagunya ini sangat-sangat berbanding terbalik dengan genre yang Kak Edgar fokuskan ya. Iya. Itu kenapa? Ya kembali ke tadi yang saya bilang, saya ingin membawa lagu Dero itu ke mellow. Ke mellow. Kalau di Anak Timur, kalau di channel Anak Timur saya ingin membawa lagu Dero dan lebih pasarnya lebih ke bukan cuma Sulawesi tapi seluruh. Dan terbukti di lagu yang Kembalilah Kekasih dan sampai sekarang masih diputar-putar dan dinikmati bukan cuma Sulawesi saja tapi seluruh. Kalau mau dilihat tandai-tandai lokasi yang ada di TikTok itu ada dari Maluku, Papua, Ambon, dari Sumatera itu kan banyak itu. Kalau saya lihat lagi banyak sekali. Nah, buat kalian yang penasaran seperti ini cuplikannya. Dulu pernah engkau berkata cintamu sepanjang masa takkan pernah terlupakan. Seperti itu cuplikannya single terbarunya Kak Edgar Kembalilah Kekasih ya yang kalian bisa lihat kalau misalnya lihat fullnya bisa di channelnya Anak Timur. Nah, lagu ini kayaknya sedih sekali ya. Ini bercerita tentang apa ini Kak Edgar? Atau apakah ada pengalaman pribadi? Itu sebenarnya dari penciptanya. Siapa itu penciptanya? Penciptanya itu almarhum juga, asli orang Taripa dari Ondae. Almarhum Bapak Martinus Mogimpa. Jadi beliau yang jadi lagu ini kan sudah ada bahasa Posonya pas itu kan. Iya. Dibikin lagi bahasa Indonesianya, ada lagi dari bahasa Indonesianya ya. Ya menceritakan ya kalau kita dengar dari segi lirik yang menceritakan sebenarnya bisa pasangan kita yang saya bilang pasangan supaya pasangan bukan pasangan laki-laki atau pasangan cewek, jadi bisa pasangan cewek bisa pasangan cowok. Lagu yang tentang kehilangan. Lagu menceritakan tentang kehilangan yang dimana kalau saya simpulkan bisa entah itu kehilangan dia meninggal, kehilangan dia pergi selamanya. Tapi di lagu ini kalau saya yang memposisikan saya diri sebagai tokoh utamanya, saya ingin dia kembali, cuma tidak bisa lagi. Iya, jadi ini memang lagunya. Jadi ada salah satu alasan ya, tidak bisa karena apa ini? Banyak karena dia meninggal kah, atau karena dia memang betul-betul dia tidak mau dengan ya. Itu berarti memang lagunya tergantung perspektif dari pendengarnya ya. Nah makanya lebih gampang diterima. Iya, lebih mudah diterima karena memang banyak yang relate. Jadi banyak yang relate. Kau seumpamanya kan galau karena diputus cinta bisa dengar lagu ini. Saya dikasih ketinggal karena
temannya saya, kerabatnya saya kehilangan kerabat. Heeh. Pergi selamanya. Saya dengar lagu ini cocok. Ya, gitu kan. ya. Kembalilah kekasih Iya. di sini. Iya. Aku sendiri. Nah, itu. Oh iya. Nah kalau misalnya Sam sedikit penasaran nih. Kalau misalnya kan kebetulan kita sama-sama musisi nih. Cuman kebetulan ya terkenal, tidak terkenal, tidak. Nah, kalau misalnya kalau dari Edgar, kalau misalnya menciptakan sebuah lagu begitu ya, mungkin ada sedikit treatment ya bisa dibilang yang Edgar lakukan untuk bisa dapat inspirasi penulisan lirik atau mungkin penggambaran instrumen dan lain sebagainya, itu bisa dicerita kayak. Maksudnya? Kayak misalnya kalau kayak mau menciptakan lagu begitu, apa mungkin yang Kak Edgar lakukan untuk bisa, kayaknya saya mau tulis lagu tentang ini. Sebenarnya musiknya dulu ada, baru bisa kita tulis gitu. Oh begitu, lebih ke musiknya dulu ya? Tergantung musiknya bagus atau tidak kan, maksudnya larinya kemana nadanya, biar kadang-kadang okay. pencipta pun mungkin seperti itu ya, karena mereka cari flow atau cari konotasi yang enak. Oke. Dan ada tipe-tipe orang juga yang mungkin bisa bikin lagu sekitar 15 menit, ada yang bisa bikin lagu sampai berhari-hari. Tergantung semua itu ya. Kalau dari kita ya ada musiknya dulu, dan kita mesti direct musiknya dulu. Mesti dibawa, umpama lagunya tentang kehilangan ya, kita mesti bawa kayak orkestranya itu kayak mengambang. Dayu ya, mengambang. Kayak berindu-rindu. Minor-minor. Ya, minor atau mayor. Nah, seperti itulah. Berarti harus ada musiknya dulu. Baru bisa tulis lirik. Biasa kalau musiknya siapa yang kerja Kak Edgar? Kak Edgar sendiri kah atau? Biasa ada teman. Jadi kita punya musik director juga. Saya kalau di Anak Timur musik director saya. Oh, Kak Edgar lagi? Saya musik director. Oke. Timur yang produce ada juga. Oke. Kita kerjasama. Jadi saling tektokan ya? Jadi tektokan. Dia di Jogja, saya di Bali. Jadi tinggal lempar-lempar file aja. Tidak yang siapa tadi si teman yang tadi buat saling tektokan itu tidak di Bali juga ya? Dia tidak tinggal di Bali tadi. Yang apa ini? Yang tadi di Jogja tadi maksudnya. Tidak. Dia di Jogja. Oke. Jadi kita cuman kalau mau lihat musik itu ya kita by WhatsApp ya? WhatsApp saya direct pakai VN, voice note. Baru beliau oke siap, saya tahu. Jadi maksudnya sudah punya chemistry lah, karena sudah lama kerja. Iya, sudah lama kerja sama juga ya. Dia sudah tahu apa yang saya punya mau. Saya juga tahu apa dia mau. Jadi saya bilang begini ya, saya akan tahu potensi yang datang kemari ya lebih berpotensi lagi, dia bisa kembangkan begitu, dan sesuai ekspektasi yang saya maksud. Oke. Nah kalau dari situ biasanya proses buat instrumennya itu berapa lama sampai yang betul-betul pas ini? 1 hari. 1 hari bisa. 1 hari pun bisa. Umpama dia kerja pagi, siang kita revisi. Kalau saya orangnya kalau dengan yang teman yang ini 1 kali revisi saja, Kak. Lama ya? Saya bikin guide, umpama saya bikin guide di piano nih. Pakai MIDI. Iya, pakai MIDI. Nah, kembangkan musik ini, bikin musiknya seperti ini, kirim dulu revisi, saya ini. Biasanya tidak ada revisi. Bang, dengar dulu. Aman atau tidak, Bang? Saya bilang, ya. Oke, kurangnya di sini, tambahkan instrumen ini, tapi kasih kecil sedikit volume ini baru master. Sudah datang kemarin sudah master. Dengar ya, aman, tinggal pangku kaki. Aman, tinggal take vokal. Jadi tinggal take vokal ya? Vokal tinggal saya yang urus. Iya. Masalah mixing mastering. Mixing mastering siapa yang kerjakan? Sudah saya. Berarti Kak Edgar ini berarti semua musik Anak Timur Kak Edgar yang mixing mastering, atau kalau yang dari vokal-vokal saya atau dari yang collab dengan saya itu kebanyakan saya juga. Oke. Audio engineer juga ya, ternyata. Otodidak ya, belajar. Mengerti lah tentang audio juga sedikit ya. Tapi memang yang rata-rata kalau yang Kak Edgar nyanyi, Kak Edgar juga yang mixing vokal dan lain-lain. Cuman kalau yang kembali ke sini tidak, dia ada teman juga dari Jogja, tapi beda orang dengan musik ya. Kalau yang bikin musik ini dia orang Manado, kalau yang ini. Oke. Dan dia bikin musiknya Toton juga kemarin, Kak. Toton Karibu yang lagu bola-bola, Sayonara dia bikin. Namanya Hadi Bofi. Apa kabar? Sudah sampai di 10:30. Baik, nah beliau yang ini. Ternyata saya pikir agak lumayan lama ya buat membuat sebuah lagu, membuat sebuah instrumen. Ternyata ya cepat juga, mungkin karena pengaruh apa sih namanya, sudah terjadi chemistry di antara musik engineer dengan saya begitu. Iya, jadi bisa cepat. Nah, kalau misalnya nih penulisan lirik. Kalau penulisan lirik kadang-kadang baku bagi. Atau tidak, ada juga teman yang orang Poso, dia sering juga bantu kita, yang tadi yang sempat bikin Kutulang Rusuk itu yang ada. Iya. Nah, dia juga kadang-kadang kasih lagu, Gar ada lagu ini. Kadang dia pakai musik dari YouTube, nanti bikin ulang DP musik. Oke, aman. Sebagai guide saja. Iya, sebagai guide. Itu. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang cuma saya orang mut-mutan kalau bikin lirik kalau saya. Dan mesti fokus. Iya, karena memang lirik agak sedikit sentimental ya dikerjakan ya. Dan saya bisanya menyambung lirik.
Kalau untuk start awal itu masih buta, masih bukan buta, agak sulit ya memulainya dari awal ya. Lebih baik saya yang lanjut. Nah, kata pertama itu yang paling susah kalau saya, menurut saya. Oh, berarti yang memulai awal lirik itu siapa biasanya? Teman ya? Teman juga. Teman dari yang tadi di Jogja ini Om Han namanya. Sama Maris ini juga dia ya, biasa bantu kita juga di Anak Timur, cuma lebih banyak ke musisi timur macam Om Han itu kita. Oke. Lebih ke dia. Oke. Nah, begitu ya tadi Steppers ya. Kalau misalnya Anda kalian yang penasaran gitu ya cara proses kreativitas ya bisa dibilang ya. Proses kreativitas seorang Edgar Kalengke di Anak Timur untuk menciptakan sebuah karya ya, yang rata-rata karyanya prosesnya seperti itu ya, tektokan dengan teman, habis itu penulisan lirik dan lain sebagainya ya. Nah, kalau untuk kedepannya Anak Timur lagi sibuk apa nih? Adakah lagi next project gitu? Next project akan ada, cuma untuk sekarang ini lebih sibuk ke konser. Oke, lebih sibuk konser. Upcoming show-nya Anak Timur dong dari sekarang. Apa semuanya? Ini bulan apa? November ya? November, Desember. Nanti kedepannya Anak Timur bakal show di mana semua ini? Kedepannya? Masih belum ada, tapi sudah ada bayangan-bayangan ini. Sudah ada bayangan dari teman-teman ya. Tunggu aja di bulan-bulan Januari ya. Desember, besok Desember pecah itu. Di Desember pasti ada Desember. Kemarin juga sudah ada yang bertanya. Beberapa ya, doakan saya teman-teman ya. Oke. Kita gaskan lagi Palu. Oke. Itu dia tadi. Thank you Edgar Kalengke sudah bincang-bincang di Step Podcast ya untuk episode kali ini. Nah, Steppers, itu dia tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Terima kasih juga Edgar Kalengke sudah mampir di studio Step Podcast. Terbaik. Nah, buat kalian juga terima kasih juga buat sudah nonton. Jangan lupa di like dan di komen juga di bawah, dan pastinya di subscribe ke channel YouTube Step. Wajib. Jangan lupa juga di follow ya Instagram dari Step @stepmax, dan juga pastinya Instagram dari Edgar @edgar_kalengke ya. Di follow, dan juga jangan lupa Anak Timur. Ya, dan jangan lupa juga subscribe YouTube dari Anak Timur, karena itu kalian akan dengar single-single terbaru dari saya. Siap dan thank you. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye.